Hai semuanya, pernahkah Anda merasa terjebak dalam lingkaran pikiran yang tiada henti? Otak seolah-olah menjadi arena pertarungan ide, kekhawatiran, dan skenario-skenario yang belum tentu terjadi. Ini yang kita sebut overthinking, sebuah kebiasaan yang bisa menghabiskan waktu, energi, bahkan merenggut kebahagiaan. Kita terus memikirkan A sampai Z, menimbang pro dan kontra, menganalisis setiap kemungkinan, hingga akhirnya kesempatan berlalu begitu saja atau kita malah kelelahan sebelum sempat melakukan apapun. Rasanya seperti mendayung perahu di tengah badai, padahal kita hanya perlu melangkah turun dari perahu itu dan berenang ke tepi. Bayangkan saja, berapa banyak ide brilian yang terpendam, berapa banyak impian yang tak pernah terwujud, hanya karena kita terlalu sibuk memikirkannya alih-alih langsung bertindak. Ini bukan cuma soal produktivitas, ini soal bagaimana kita menjalani hidup. Apakah kita ingin menjadi pemeran utama, atau sekedar penonton di panggung kehidupan kita sendiri? Overthinking seringkali berhakar pada keinginan kita untuk sempurna, untuk menghindari kesalahan, atau bahkan karena takut akan kegagalan. Kita percaya bahwa dengan memikirkan segala sesuatunya secara detail, kita bisa mengendalikan hasil dan mencegah hal buruk terjadi. Padahal justru sebaliknya, semakin kita memikirkannya, semakin besar kemungkinan kita merasa lumpuh, tidak berdaya, dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Pikiran kita seperti komputer yang terlalu banyak membuka tab, menjadi lambat bahkan hang. Kita memprediksi masa depan yang belum pasti, mengulang-ulang kejadian masa lalu yang tidak bisa diubah, dan terjebak dalam analisis berlebihan yang tidak menghasilkan solusi nyata. Misalnya, Anda ingin memulai bisnis kecil. Alih-alih langsung mencari tahu langkah-langkah awalnya, Anda malah sibuk memikirkan semua kemungkinan resiko. Bagaimana jika produk tidak laku? Bagaimana jika modal tidak cukup? Bagaimana jika ada pesaing baru? Semua bagaimana jika itu justru melumpuhkan Anda dan membuat Anda tidak pernah memulai. Salah satu cara untuk mulai keluar dari perangkap overthinking adalah dengan menyadari bahwa sebagian besar kekhawatiran kita tidak akan pernah menjadi kenyataan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sekitar 85% dari kekhawatiran kita tidak pernah terjadi. Sisanya, yang 15%, seringkali lebih mudah diatasi daripada yang kita bayangkan. Jadi kita menghabiskan sebagian besar waktu dan energi kita untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Itu sama saja dengan membayar premi asuransi untuk bencana yang tidak akan pernah datang. Cobalah untuk mencatat kekhawatiran Anda. Tuliskan setiap hal yang membuat Anda cemas. Setelah beberapa waktu, lihat kembali daftar itu. Anda akan terkejut betapa sedikitnya kekhawatiran yang benar-benar terwujud, atau seberapa mudahnya masalah itu terselesaikan. Latihan ini bisa menjadi bukti konkret bahwa pikiran Anda seringkali membesar-besarkan masalah. Lalu bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan ini? Langkah pertama adalah mengenali tanda-tanda overthinking. Apakah Anda sering menunda-nunda pekerjaan karena terus memikirkan cara terbaik untuk memulainya? Apakah Anda sering merasa cemas atau stres hanya karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi? Apakah Anda sering terjaga di malam hari karena pikiran yang terus berputar? Jika jawabannya ya, itu adalah sinyal bahwa Anda sedang terjebak dalam overthinking. Setelah mengenali tanda-tanda ini, langkah selanjutnya adalah mencoba untuk memutus siklusnya. Ketika Anda merasa mulai terjebak dalam pemikiran yang berlebihan, cobalah untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Bisa jadi itu bangun dari kursi dan berjalan-jalan sebentar, mendengarkan musik, atau berbicara dengan teman. Tujuannya adalah mengalihkan fokus pikiran Anda dari lingkaran analisis yang tidak sehat. Salah satu teknik yang sangat ampuh adalah membatasi waktu berpikir. Beri diri Anda batas waktu tertentu untuk memikirkan sebuah masalah. Misalnya Anda punya waktu 15 menit untuk memikirkan semua kemungkinan skenario untuk suatu keputusan. Setelah 15 menit itu berakhir, Anda harus berhenti dan mulai bertindak. Ini memaksa Anda untuk menjadi lebih efisien dalam berpikir dan mencegah Anda terjebak dalam analisis tanpa akhir. Anggap saja ini seperti ujian dengan batas waktu. Anda harus menjawab pertanyaan dalam waktu yang ditentukan. Otak Anda akan terbiasa untuk mengambil keputusan lebih cepat dan efektif. Ini bukan berarti Anda tidak boleh berpikir, tetapi Anda berpikir secara terarah dan tidak berlebihan. Selain itu, penting juga untuk fokus pada langkah pertama yang paling kecil. Seringkali overthinking muncul karena kita melihat tugas atau tujuan sebagai sesuatu yang terlalu besar dan menakutkan. Daripada memikirkan seluruh proses dari awal hingga akhir, pecah tujuan besar itu menjadi langkah-langkah yang sangat kecil dan mudah dikelola. Misalnya, jika Anda ingin menulis buku, jangan langsung memikirkan keseluruhan naskah. Mulailah dengan menulis satu paragraf, lalu satu halaman dan seterusnya. Ketika Anda fokus pada langkah pertama yang kecil, tekanan akan berkurang dan Anda akan lebih mudah untuk memulai. Ingat, perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah, dan langkah pertama itu tidak perlu sempurna,
yang penting dimulai. Bertindak adalah obat terbaik untuk overthinking. Ketika Anda mulai mengambil tindakan, bahkan tindakan kecil sekalipun, Anda menciptakan momentum. Momentum ini akan menggeser fokus Anda dari kekhawatiran dan analisis ke arah kemajuan dan penyelesaian. Setiap kali Anda menyelesaikan sebuah langkah kecil, Anda akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Ini seperti bola salju yang menggelontor. Semakin besar ia menggelontor, semakin banyak salju yang menempel dan semakin cepat ia bergerak. Jangan menunggu sampai Anda merasa siap atau sampai semua variabel perfect. Kesempurnaan adalah musuh dari kemajuan. Seringkali kita belajar paling banyak saat kita sedang dalam proses melakukan sesuatu, bukan saat kita hanya memikirkannya. Penting juga untuk membangun kebiasaan disiplin diri. Disiplin diri bukan berarti membatasi kebebasan, melainkan memberi kebebasan dari pikiran yang mengganggu. Disiplin diri dalam memulai, dalam menyelesaikan, dan dalam tidak menunda-nunda. Ini butuh latihan, seperti otot yang perlu dilatih agar kuat. Mulailah dengan komitmen kecil. Misalnya, saya akan bekerja pada proyek ini selama 30 menit setiap hari, tidak peduli apapun. Awalnya mungkin sulit, tetapi seiring waktu, kebiasaan ini akan terbentuk dan Anda akan merasakan manfaatnya. Disiplin ini juga mencakup disiplin untuk tidak kembali terjebak dalam lingkaran overthinking setelah Anda mengambil keputusan. Setelah keputusan dibuat, jalankan. Terakhir, dan ini sangat penting, belajar untuk menerima ketidakpastian. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan atau prediksi secara sempurna. Berusaha untuk mengendalikan setiap detail adalah resep untuk frustasi. Terkadang kita hanya perlu percaya bahwa kita akan menemukan cara untuk mengatasi tantangan yang muncul di sepanjang jalan. Ini bukan berarti kita tidak perlu merencanakan, tetapi kita perlu fleksibel dan terbuka terhadap kemungkinan bahwa rencana kita mungkin perlu disesuaikan. Menerima bahwa tidak semua hal akan sempurna, bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, dan bahwa kegagalan adalah guru terbaik, akan membebaskan Anda dari belenggu overthinking. Biarkan diri Anda mengambil resiko yang diperhitungkan, dan percaya pada kemampuan Anda untuk beradaptasi. Ingat, waktu kita berharga. Jangan buang untuk hal yang tidak menghasilkan apa-apa. Mulai bertindak hari ini, sedikit demi sedikit, dan saksikan bagaimana hidup Anda mulai maju ke depan.